subuhnya, fajarnya, kemudian subuhnya, dan saat ini kita sama-sama menunggu waktu syuruk dalam rangka menyelenggarakan kajian Ahad. Semoga semuanya itu adalah dalam amal soleh yang pernah kita lakukan yang terbaik, yang telah akan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh kalian telah mendapatkan karunia yang besar. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang deritanya kita adalah deritanya beliau, yang air matanya kita adalah air matanya beliau, yang rasa sakit ketika sakaratul maut insya Allah kita akan rasakan pun dirasakan oleh beliau. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu pernah Bapak Ibu ketika sholat di depan Ka'bah, beliau sedang sujud di depan Ka'bah, datanglah para kafir Quraisy meletakkan ari-ari onta yang masih basah, ari-ari onta yang masih berlumuran darah di punggung Rasulullah SAW. Beliau tidak bangun sama sekali. Kalau beliau bangun, maka ari-ari onta yang masih najis itu berlumuran darah terhampar berserakan di depan Ka'bah. Akhirnya ari-ari onta yang masih berlumuran darah itu muncul ari-ari darahnya dan kotorannya di wajah yang mulia baginda Rasulullah SAW. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengatakan, siapa di antara sahabat Muhammad berani untuk mendorong ari-ari onta ini, membersihkan ari-ari onta ini di punggung Muhammad SAW, maka aku tidak segan-segan untuk menebas batang lehernya. Maka tidak ada satupun sahabat yang berani membersihkan ari-ari onta di punggung Rasulullah SAW. Maka datanglah Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang sudah mengorbankan segala-galanya buat kita. Kita bisa nyaman berada di Masjid At-Taqwa ini berkat jasanya beliau. Tidak mungkin ada yang namanya Masjid Jami, Wonosobo, Masjid Al-Mansur, Ka'bah Baitullah, Mekah Al-Mukarramah, Masjid Istiqlal sekalipun kalau bukan dari jasa Rasulullah SAW. Di dalam perang Badar, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul itu pernah berdoa. Jadi waktu perang Badar itu pasukan kaum muslimin berjumlah 300 orang. Sementara pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Di mana kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang itu dipersenjatai dengan persenjataan yang begitu lengkap, begitu modern, dengan para tentara-tentara yang terlatih. Sementara pasukan Islam yang jumlahnya 300 orang ini tidak memiliki persenjataan yang lengkap dan tidak memiliki latihan bersenjata yang terlatih. Di tengah malam besoknya perang Badar, di tengah malam para sahabat di bawah tendanya mereka terlelap tidur karena kecapean. Muhammad SAW beliau tidak tidur. Setelah melaksanakan sholat qiyamul lail tahajudnya, beliau berdoa di tengah-tengah sahabat yang sedang tidur. Apa doa beliau? Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'atta. Ya Allah, penuhi janjimu ya Allah kepadaku. Anjiz wa'daka alladhi wa'atta, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil fi'ah. Ya Allah, besok kami yang berjumlah 300 orang ini akan berperang menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang memiliki persenjataan lengkap, yang memiliki tentara-tentara yang terlatih dan berjumlah 1000 orang, jauh lebih besar daripada kami. Allahumma intuhlak hadhil fi'ah. Dalam riwayat lain, Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau besok tentara kami engkau takdirkan untuk kalah, lan tu'bad fil ardi abada, maka kelak tidak ada di dunia ini orang-orang yang menyembahmu ya Allah, kata Rasulullah SAW. Saking pesimisnya Bapak Ibu.
Akhirnya perang yang tidak bisa dilihat oleh mata. 1000 tentara junud dan lam tarauha. Tentara-tentara tersebut tidak bisa dilihat oleh kasat mata yang nyata. Maka terjadilah kemenangan ibu. Berkat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini semua yang hadir di sini mungkin pernah ada yang berkorban kambing, berkorban sapi. Yang mereka tidak pernah berkorban gimana Ustadz? Dijamin oleh Rasulullah SAW. Ketika brojol, tahu brojol bu? Ketika lahir kita di Wonosobo ini, semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan muslim sudah mendapatkan jaminan pahala ibadah kurban yang disedekahkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Jabir bin Abdullah, dari Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah nomor hadisnya enggak salah 3225. Jabir menceritakan ra'aitu Rasulullah hina yadhbah. Ketika Rasulullah setiap tahunnya berkurban minimalnya 200 ekor. Kemudian Rasulullah ketika mau berkurban, beliau seekor demi seekor disembelih oleh beliau dengan membaca doa. Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, tahun ini aku menyembelih 200 ekor ini ya Allah min Muhammad. Terimalah sembelihan kurban ini dari Muhammad. Berikan pahalanya kepadaku ya Allah. Wa ali Muhammad, dan alirkan pahala kurban ini untuk keluarga Muhammad ya Allah. Yang terakhir bu, apa kata Rasulullah? Wa ummati Muhammad, dan berikan ya Allah pahala kurban ini untuk umat-umat Muhammad dari sekarang sampai nanti akhir zaman. Mereka yang belum pernah berkurban dapat pahala kurban. Mereka yang sudah berkurban pun dapat pahala kurban. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi, nggak pernah tahu Wonosobo, nggak pernah tahu kita penduduk Wonosobo, nggak pernah tahu umatnya di akhir zaman. Kita pun nggak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah ketika menyembelih hewan kurban ingat kita. Kita sembelih hewan kurban kambing 1 ekor kurusnya minta ampun. Ketika menyembelih yang dipikirkan apa? Panitia jangan lupa pahanya buat saya ya. Panitia jangan lupa kepalanya buat saya ya. Bagaimana kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tepi kematiannya, baginda Rasulullah SAW itu menyuruh Fudail bin Abbas untuk membawakan semangkuk air buat wudunya beliau. Ketika beliau sudah berwudu, beliau sholat, kemudian selesai sholat, beliau kembali berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Di sana ada Fatimah Az-Zahra sedang melihat beliau. Di sana ada Ali bin Abi Thalib. Di sana ada Fudail bin Abbas. Di sana ada Aisyah, istri tercinta beliau. Tapi saat itu yang beliau risaukan siapa? Ummati, ummati, ummati. An-nisa, an-nisa, an-nisa. As-salah, as-salah, as-salah. Mana umatku, kata Rasulullah SAW. Beliau enggak kenal kita. Bagaimana perempuan-perempuan nanti di akhir zaman? Beliau enggak pernah kenal kita. Bagaimana salatnya umatku nanti yang beliau risaukan? Sehingga datanglah malaikat Israel alaihi salam. Malaikat Israel datang, beliau memalingkan muka dari malaikat Israel. Malaikat Israel mengatakan, "Lima atukrihu alayya ya Muhammad ya Rasulullah." Kekasih Allah, kenapa aku datang engkau memalingkan mukamu di hadapanku? Kenapa? Apakah engkau marah kepadaku? Rasul mengatakan, aku enggak marah kepadamu. Tapi aku saat ini merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Apakah nanti umatku akan merasakan sakaratul maut seperti ini? Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turun kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan bagaimana dahsyatnya kematian. Rasul berdoa, ya Allah, jika engkau perkenankan ya Allah. Bu, kalau ada doa diawali dengan iz atau jika diperkenankan, sulit bagi Allah, tidak gampang bagi Allah, dan Allah tidak segera mungkin mengabulkan doa ini. Jika engkau perkenankan ya Allah, kalau seandainya umatku itu setiap sakaratul maut dia merasakan sakit seperti ini, tolong saat ini juga timpakan rasa sakit umatku nanti seluruhnya di dunia ini.
ketika mereka sakaratul maut, timpakan kepadaku sekarang agar umatku itu tidak merasakan sakaratul maut. Ini Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Makanya Michael Hart dalam bukunya 100 orang terpengaruh di dunia, beliau memposisikan Muhammad SAW sebagai seorang manusia yang minadz-dzulumat ilan nur, mulia di mata Allah dan juga di mata manusia. Bukan hanya orang-orang soleh yang memandang beliau mulia, yang respectable dengan Rasulullah. Orang-orang kafir pun respectable dengan Rasulullah SAW. Kalau kita ahli ekonomi, di kitab ahli ekonomi itu ada yang namanya buku pegangan orang-orang ekonomi konvensional, The Work of Nation. Itu The Work of Nation itu, Bu, adalah hasil adopsi daripada kitab ekonominya Ibnu Khaldun yang berjudul Al-Muqaddimah, dan Ibnu Katsir, Ibnu Qudama yang judulnya Al-Amwal. The Work of Nation ini dikarang oleh Adam Smith, bapak ekonominya dunia. Padahal Adam Smith ini mengadopsi buku itu dari kitab Al-Amwal dan kitab Al-Muqaddimah. Terbukti apa? Di Muqaddimah kitab The Work of Nation tersebut, di mukaddimahnya beliau mengatakan dengan nama Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang para pedagang Gujarat dan Arab. Beliau selalu mengucapkan Bismillah, kata Adam Smith. Dalam aktivitasnya beliau mengatakan Bismillah. Dan ini semuanya, kata Adam Smith, adalah jasa pengorbanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah spesialnya Muhammad SAW. Saking istimewanya beliau, nama Rasulullah SAW disebutkan 30 generasi sebelum kelahirannya. Dengan isyarat doa daripada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Bapak Ibu, berdoa kepada Allah. Muhammad belum hadir, Rasulullah belum lahir, beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, Rabbana, aku sudah tidak sanggup lagi mendakwahkan agama tauhidmu kepada umatku yang kurang ajar, yang kurang sopan. Tolong kirimkan segera seorang rasul, yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan ayat-ayatmu di hadapan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul itu pun yang akan mengajarkan al-hikmah, tentang hikmah kebijakan, dan bagaimana menjadikan orang-orang itu soleh. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini Muhammad SAW. Saking spesialnya, Bapak Ibu, nama Rasulullah itu disebutkan 600 sebelum Masehi, sebelum kelahirannya beliau, dengan doa dari Nabiullah Isa alaihissalam yang tadi kita bacakan ketika sholat subuh di surah As-Saff ayat 6. Mim ba'dismuhu Ahmad. Wahai orang-orang Nasrani, akan datang nanti di akhir zaman seorang nabi, seorang rasul lebih mulia daripada aku. Aku bukanlah Tuhan, ibuku Maryam bukanlah Tuhan, tapi aku hanyalah seorang rasul, dan akan lahir rasul setelahku yang akan menutup semua ajaran Isa Al-Masih dengan ajaran barunya, yaitu ajaran Islam. Seorang rasul bernama mim ba'dismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam mau berdakwah kepada Fir'aun. Ya Musa, idhabta fir'auna innahu tagha, kata Allah. Wahai Musa, saat ini juga kamu pergi kepada Fir'aun, innahum tagha. Dalam Quran ada tagha, ada bagha. Dua-duanya artinya orang-orang yang melampaui batas. Kalau tagha itu orang yang takabur, orang yang melampaui batas, orang yang sombong karena jabatannya. Ini lakop, julukan untuk Fir'aun. Tapi kalau bagha, ini lakop, julukan buat orang-orang yang sombong karena hartanya. Diberikan lakopnya kepada Qarun laknatullah alaih. Ya Allah, saya saat ini harus berdakwah kepada Fir'aun yang bengisnya luar biasa, yang ketika orang itu menyakiti beliau langsung dibunuh. Jangankan menyakiti beliau, ada seseorang yang menganggap saya bukan Tuhan, dia akan bunuh. Maka Nabi Musa ketar-ketir, Bapak Ibu. Akhirnya supaya dia itu lapang dada, diluaskan dadanya kalau terjadi apa-apa dengan dirinya, dia berdoa kepada Allah. Rabbis rohli sadri. Ya Allah,
aku nanti berdakwah kepada Fir'aun, aku sudah enggak membayangkan lagi bagaimana jahatnya Fir'aun, bagaimana akan marahnya Fir'aun ketika dakwah. Tolong ya Allah, supaya apapun kejadiannya, dadaku ini terbuka lapang luas. Tuh Musa alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, beliau enggak berdoa kepada Allah. Mendakwahkan agama, enggak ketar-ketir, enggak berdakwah kepada Allah. Allah katakan, hai Muhammad, ya Rasulullah, Musa berdakwah kepada Fir'aun, dia nguji mental dulu, dia berdoa kepadaku agar aku lapangkan dadanya untuk kamu. Tanpa berdoa, aku berikan alam nasroh laka sadrak. Ya Muhammad, bukankah aku telah melapangkan dadamu sehingga apapun kejadian yang menimpahmu ketika dakwah, engkau akan selalu bersabar. Akhirnya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, karena Rasulullah enggak pernah berdoa, diberikan nafsu oleh Allah, justru pengorbanan yang luar biasa, kecaman yang luar biasa, cacian yang luar biasa diterima oleh Rasulullah, jauh lebih luar biasa jahatnya daripada Musa alaihissalam ketika di Taif. Ya, Fir'aun gak pernah menimpuki batu, gak pernah langsung membunuh, tapi orang-orang Taif membunuh Muhammad SAW. Ketika di Taif mendakwahkan agama Allah, justru orang-orang Taif itu melempari Rasulullah dengan batu. Batu Arab itu besar-besar, Bapak Ibu, sampai-sampai batu itu mengenai jidatnya Muhammad SAW, mengenai rahangnya beliau sampai berdarah. Anak angkatnya beliau Zaid bin Harisah, ya, dulu namanya Zaid bin Muhammad, akhirnya turun, ya Muhammad, jangan pernah engkau menjadikan bin anak angkat, itu nggak boleh. Misalkan kita tidak memiliki seorang anak, nauzubillah sudah 25 tahun, kita mengadopsi anak. Karena harta kita banyak, supaya harta nggak kemana-mana, kita namakan anak kita, misalkan Aminah binti bapaknya. Bapak adopsinya itu nggak boleh haram. Yang namanya anak angkat itu harus bin bapaknya. Dan anak angkat itu sekali lagi tidak mendapatkan jatah hak waris. Tidak mendapatkan jatah hak waris anak angkat itu. Anak angkat hanya mendapatkan hibah. Nggak bisa, Ustadz, saya ini kebetulan nggak nikah, Ustadz. Nah, ada Bu sekarang nggak nikah, usia sudah 71 tahun. Jamantan pegawai Pemda Wonosobo itu kayaknya luar biasa. Dari mulai dia kerja di Pemda 10 tahun, dia mengambil seorang rewang, sampai dia cinta sama rewangnya, sayang sama rewangnya, sampai nanya ke saya, boleh nggak saya mewariskan semua harta saya kepada rewang saya? Nggak boleh. Dan hibah itu tidak boleh diberikan semuanya. Ada hak-hak buat emak kita kalau masih hidup. Ada hak-hak buat kakak dan adik kita kalau masih hidup. Kalau dia nggak punya suami, harta kemana? Ke kakak kandungnya semuanya. Tuh seperti itu. Zaid bin Harisah menempel menghadangi batu-batu tersebut sampai Zaid bin Harisah lebih luka daripada Rasulullah SAW, nggak mampu. Datanglah dua malaikat penjaga Jabal Rahmah, penjaga dua gunung Jabal Rahmah. Saking keselnya kekasih Allah Muhammad SAW dikurang ajari oleh orang-orang Taif. Beliau mengatakan, ya Muhammad, mud yadaika ila sama. Kata dua malaikat ini, ya Muhammad, tolong ulurkan tanganmu ke langit, berdoa kepada Allah agar Allah mengizinkan aku untuk mengangkat gunung Jabal Rahmah ini untuk aku timpakan kepada orang-orang Rahmah, orang-orang Taif. Masya Allah, itu malaikat yang betul-betul marah. Kalau Nabi Allah Isa, kalau kita lihat surah Al-Maidah ayat 118 di ayat terakhir, Bu, Nabi Allah Isa itu kelak di hari akhirat akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada umatmu orang-orang Nasrani, sembahlah aku dan sembahlah ibuku, dua Tuhan kamu? Isa mengatakan, anta qultu, ya Allah, aku nggak pernah mengatakan seperti itu ya Allah. Saking kecewanya Isa kepada umatnya, Masya Allah, sampai Isa mengatakan, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau akan mengajab umatku, silahkan siksa dia.
karena dia adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau seandainya engkau memaafkan mereka ya Allah, sungguhnya mereka adalah umatmu dan engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuh Nabi Isa. Tapi Rasulullah Masya Allah nggak pernah sumpah serapah kepada umatnya. Kata malaikat, doa kepadaku ya Muhammad, biar Allah mengizinkan aku menimpahkan 2 gunung ini kepada penduduk Taif, biar dia pada mati semuanya. Rasul mengatakan, la, jangan malaikat. Fa innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu enggak tahu. Ini dakwah, Bu. Ini dakwah. Kenapa banyak orang-orang yang ketika azan berkumandang mereka enggak sholat? Bukan mereka itu malas, mungkin mereka enggak tahu bagaimana keutamaannya. Makanya saya selalu bilang sunnah itu, prinsip sunnah itu bagaimana memiliki semangat mengajak manusia sebanyak-banyaknya menuju mardhatillah, bukan menvonis gara-gara sunnah kamu salah, ini salah, ini salah. Semangat sunnah, spirit sunnah, pemilik sunnah Rasulullah SAW itu menutup pintu untuk mengkafirkan orang lain, menutup pintu untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Karena apa? Rahmat Allah itu nggak pernah kita sangka-sangka, Bapak Ibu. Ya, belum lama Ustazah Vanessa Angel meninggal, Ibu. Ya, semua orang sumpah serapah kepada dia. Ya, karena tahu tentang sejarahnya yang kemarin-kemarin tersebut. Sampai-sampai mereka menutup pintu surga buat Vanessa Angel. Padahal dalam hadis Bukhari Muslim itu dikatakan ada seorang penzina di tengah malam baru pulang dari naik klub, baru pulang dari mungkin aktivitas malamnya, melihat seekor anjing yang kehausan. Apa yang beliau lakukan? Mencopot sepatunya, kemudian mengambil air dari sumur, meminumkan air itu kepada seekor anjing. Apa kata hadis Bukhari Muslim? Pelacur tersebut, wanita tunasudara tersebut masuk surga lantaran memberikan air minum kepada anjing tersebut. Ini rahmat Allah. Belum tentu luar biasa kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita masuk surga belum tentu dengan amalan kita, Bu. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nahjul Balaghah Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita ini masuk surga bukan karena amal kebaikan kita, tapi karena rahmat Allah yang begitu besar, yang begitu banyak daripada dosa-dosa kita. Ini rahmat Allah. Ya, saya pernah cerita bagaimana Rasulullah ketika di pinggir jalan menoleh ke kanan ada seorang pelacur yang dikatakan Jibril, hai Muhammad, pelacur ini divonis oleh Allah masuk dalam neraka. Jibril langsung naik lagi, kemudian datang seorang ibu-ibu dengan membawa anak yang nangis, ditanya oleh pelacur tersebut, ibu kenapa anak ini nangis? Wahai mbak, anak saya nangis karena lapar. Pelacur tersebut lagi jalan sambil memakan kurma, baru dimakan setengah, diberikan kepada anak tersebut. Ini buat anak ibu. Nangisnya redup, nangisnya berhenti. Jibril turun lagi, ya Rasulullah, Allah telah merubah vonis ke neraka buat wanita tersebut menjadi surga. Lantaran apa? Punya simpati, punya empati dari orang-orang hamba-hamba Allah yang lainnya. Kita nggak tahu kebaikan-kebaikan almarhumah ini waktu kemarin mati di tol Jombang, Bapak Ibu. Dan kita nggak punya hak untuk memvonis seorang itu berdosa di mata Allah. Makanya takziah itu dari kata-kata izzah, artinya memuliakan, menghibur orang yang keseripahan, ya Bu, keseripahan. Ya, makanya kita takziah itu untuk memuliakan. Makanya zanazah itu mulia. Makanya siapapun zanazahnya, mau dia orang muslim, mau dia orang non muslim, pada saat dia lewat, Rasul memuliakan, langsung berdiri. Ini janazah. Ya, janazah. Kita takziah memuliakan jenazah. Jangan sampai kita takziah kalau memang qadarullah jenazah ini berzina, jenazah ini nggak mau sholat, jenazah ini nggak pernah puasa. Pada saat dia meninggal kita takziah, kita nggak memiliki hak untuk memvonis jenazah ini masuk neraka. Apalagi ketika kita takziah, Mas tahu nggak? Ini mayat punya utang sama saya, nggak boleh. Karena memuliakan. Kalau bisa kita sebutkan kebaikan-kebaikan ahlil mayit, kebaikan-kebaikan jenazah. Ini izzah, janazah dalam Islam. Ya, saya lanjutkan lagi. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Itu umatku. Suatu hari kalau seandainya saat ini dia mengecamku, menghinaku, aku yakin
Nanti 10 tahun yang akan datang akan muncul di negeri Taif ini para pemuda-pemuda yang mengatakan, para wanita-wanita yang mengatakan, amanna billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allahnya Rasulullah SAW. Dan sekarang penduduk Taif itu muslim dan muslimah semuanya, Bu. Berkat siapa? Doa dan kesabaran Rasulullah SAW. Berdarah di Taif, kemudian rahangnya patah, kemudian baju besi Rasulullah SAW itu yang dibawa oleh Zaid bin Harisah menempel di besinya, itu menempel di wajah Rasulullah SAW. Sambil berdarah, beliau nolak tawaran dua malaikat tersebut. Beliau berdoa kepada Allah, Ilahi, ila man taqiluni, ya Allah, kemana lagi engkau akan hantar aku ya Allah? Ila qaribin yu'zini, apakah setelah bumi Taif ini engkau akan hantarkan aku berdakwah ke kampung yang lebih dekat dari Taif ini? Sampai di kampung tersebut orang akan menghinakan aku. Am ila ba'idin yu'zimuni, atau engkau hantarkan aku ke bumi yang lebih jauh daripada bumi Taif ini? Justru sampai di sana mereka justru akan mengusirku dan menghinakan aku. Wa ana radin, kata Rasulullah, aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Dicaci maki, radin. Dilempari batu, radin. Diusir, radin, kata Rasulullah SAW. Malam taghdab alayya, ya selama engkau tidak marah kepadaku. Rasulullah itu yang penting Allah enggak marah. Dicaci maki, diusir, dilempari batu, dibunuh sekalipun, ridho. Yang penting Allah itu enggak marah. Nabi Musa alaihissalam setelah mengatakan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, ya Allah, mudahkan aku ketika berdakwah ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu enggak berdoa, dikatakan oleh Allah wa nuyassiruka lil yusra, ya Allah mudahkan pengorbanan dakwahku ya Allah. Rasulullah enggak berdoa nuyassiruka lil yusra, kami selalu memudahkan engkau ya Muhammad dalam urusan dakwahmu. Makanya Allah telah mudahkan Rasulullah SAW. Nabi Musa punya umatnya melihat bagaimana Taurat dan Zabur diturunkan kepada Nabi Musa. Umatnya melihat bagaimana Nabi Musa mengeluarkan mukjizat-mukjizatnya. Justru umatnya nggak ada yang beriman kepada Nabi Musa, malah mengejar Nabi Musa dengan Fir'aun, ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, umatnya tahu bagaimana Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nggak percaya lagi dihidupkan orang mati atas izin Allah. Nggak percaya lagi disembuhkan orang sakit. Tapi umatnya justru ngejar-ngejar Nabi Isa, mau membunuh Nabi Isa. Rasulullah SAW, kita semua itu nggak pernah melihat Rasulullah SAW. Kita padahal ya Allah, saya ingin mimpi bertemu Rasulullah. Kita nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Kita nggak pernah menjadi makmumnya Rasulullah ketika imam. Tapi kita ini, Bu, dirindukan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Dalam satu majlis, insya Allah. Dalam satu majlis, ketika Rasulullah SAW sedang berada di tengah-tengah sahabatnya, Bu. Di sana ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabatnya. Rasul mengatakan, ana mustaqu ikhwani, aku itu rindu. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan, alasna ikhwana, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq, kami ini siapa ya Rasulullah? Aku rindu, aku kangen dengan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la, bal antum ashabi, bukan. Kamu bukan saudara-saudaraku, tapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, kata Rasulullah, saudara-saudaraku adalah mereka yang gak pernah melihatku. Mereka gak pernah melihat bagaimana Quran diturunkan kepadaku. Mereka nggak pernah sholat di belakangku menjadi makmum, tapi mereka mau malam-malam pergi ke masjid Taqwa ini. Tapi mereka mau malam-malam membaca surat Al-Kahfi.
Tapi mereka mau mengidolakan kau sebagai Rasulullah SAW. Itulah ikhwani, itulah saudaraku, kata Rasulullah SAW. Maka saat ini Bu, sampai akhir zaman nanti Rasulullah menunggu kita. Ana faratukum alal haud. Aku itu menunggu kalian di telaga Kausarku. Aku menunggu kalian. Aku enggak rela masuk surga sebelum umatku sampai kita ini masuk surga terlebih dahulu. Aku enggak pernah rela masuk surga. Aku enggak pernah rela mendapatkan nikmat kubur ketika aku melihat ada umatku yang mendapatkan azab kubur. Kita saat ini sedang dinanti oleh Rasulullah SAW menuju surganya, menuju telaga Kausar. Kita kelak akan diminumkan oleh Rasulullah SAW. Sampai dalam suatu riwayat Ibu dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, semua umatnya sudah masuk, Rasulullah langsung minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku minta izin untuk pergi ke neraka. Aku ingin mencari apakah di sana ada umat-umatku yang akhir zaman yang sedang dijilat oleh api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Rasul kangen dengan kita, kalau Rasul rindu dengan kita, Ibu, apakah kita enggak pantas untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW? Kita katakan kepada mereka yang maulid bagus, mengidolakan Rasulullah SAW, tapi tolong ketika engkau maulid, tegakkan sholat 5 waktu berjamaah. Karena sunanul huda, karena sunnah Rasulullah SAW yang paling puncak itu apa? Bagaimana menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini awal. Kata Rasulullah, tidak ada satupun umatku yang sholat berjamaah di masjid di awal waktu tidak pernah dikabulkan doanya. Semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lewat kajian ini, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk daripada golongan orang-orang ditunggu oleh Rasulullah SAW. Kullu ummati dakhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Siapa mereka tidak mau? Yang tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah, malah menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Astaghfirukum. Nasrullah fatun qarib wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mau mungkin dari Bapak Ibu ada yang